Sebelum kita mulai, saya ambil absen. Mana kelas? Ya, kelas. Siapa yang tidak masuk kali ini? Pak Dwi Tunggu, Wilbrus Melo, dengan Sebastian SP. Baik, bangun. Mungkin ada satu yang bisa bantu saya untuk buat ekspresi. Ya, silakan. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Tahan dulu. Sekarang coba tekan ya. Satu lagi. Pak Guru coba mengarahkan kita banyak kata. Kata ini nanti berakhir dengan huruf I. Pertama. Nanti perbanyak ini. Setelah saya sebut, tunjuk orangnya. Kemudian nanti giliran dia setelah selesai tunjuk orang lain lagi. Terus begitu ya. Sampai putus yang kalah di mana. Siap. Saya kasih gambarnya memang kata yang berakhir dengan huruf I. Nasi. Kaki. Kiri. Terus. Padi. Terus. Pagi. Asi. Padi. Sawi. Terus. Tunjuk. Pagi. Jangan ulang lagi kata yang sudah disebutkan. Terus. Tunjuk. Papi. Sudah papi. Saji. Terus. Tunjuk. Sudah. Mati. Terus. Beki. Terus. Mi. Dan kita lihat siapa yang kalah. Ya. Sudah. Sekarang giliran siapa? Nanti. Nah, terus. Kopi. Terus. Imajinasi. Ekspresi. Baik, tidak ada yang salah ya. Silakan dulu. Siap. Baik. Saya mau sampaikan begini. Kali ini, mari kita lebih konsentrasi untuk mengikuti pelajaran. Kemudian yang kedua, ya, jangan lupa bahwa minggu lalu kita sudah ingatkan di kelas di atas untuk supaya mengerjakan tugas. Dan jadi ada beberapa yang sudah fotokopi. Nanti jangan lupa ambil fotokopi atau di mana ya? Kemarin saya kasih di sana. Setelah kamu fotokopi dan saya arahkan kamu kerja tugas yang mana ya. Usahakan minggu depan saya masuk sebuah sudah miliki supaya beberapa minggu ini mau ujian. Baik. Saya mau tanya, kamu pernah dengar cerita tentang Malin Kundang? Nah. Siapa yang tahu tentang Malin Kundang? Who knows, in bahasa Inggris, who knows about Malin Kundang? Siapa
yang tahu tentang maling kundang? Maling kundang si anak. Siapa lagi? Siapa lagi? Maling kundang menurut kamu? Maling kundang? Dia yang terkutuk menjadi paku karena maka satu lagi. Oke, sudah. Yang kedua, menurut kamu maling kundang itu orang baik atau orang jahat? Jahat. Why? Kenapa? Karena dia mengusir ibunya. Hah? Karena dia mengusir ibunya saat dia pergi menemui anaknya yang sudah menikah dengan orang kaya. Berarti dia orang baik atau orang jahat? Jahat. Lalu apakah dia itu orang kaya? Bukan orang yang kaya. Istrinya yang kaya. Setelah pulang merantau, dia jadi orang kaya? Atau sebelum dia pergi merantau? Sudah dimana? Berarti kenapa dia dikatakan orang jahat? Dia orang kaya. Lalu dia bilang, kamu bilang dia orang jahat. Kenapa itu? Karena dia tidak menghormati ibunya. Dia tidak? Menghormati. Baik. Adik-adik semua, hari ini saya mengarahkan adik-adik untuk belajar memahami cerita tentang maling kundang. Nanti sebentar kamu akan mendengar cerita tentang maling kundang seperti apa dalam bahasa Inggris. Ya. Kemudian nanti setelah itu coba kamu simpulkan kira-kira pesan atau cerita tentang maling kundang itu dia punya manfaat, fungsi sosialnya seperti apa dalam kehidupan nyata. Nah, jadi kalau orang yang durhaka dengan orang tua tuh nanti hasilnya seperti apa, kita belajar lewat cerita maling kundang. Baik, silakan ambil catatan masing-masing. Dari jawaban kamu tadi tentang maling kundang, maka setelah ini saya arahkan kita untuk sama-sama belajar tentang teks narasi, ya. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan ini, langsung bisa apa di situ? Ya, narrative text. Jadi materi ini berkaitan dengan cerita maling kundang. Kalau dalam bahasa Indonesia teks narasi itu teks cerita, dongeng. Kalau selain maling kundang itu kamu bisa dengar ada cerita bilang ikan gabus, dongeng tentang apa lagi? Legenda apa? Narkoba. Itu cerita yang berbau. Nah, kali ini mari saya mengajak adik-adik, mari kita belajar tentang teks narasi. Setelah akhir dari tujuan dari pembelajaran kita hari ini, kita harus bisa memahami yang pertama bagaimana struktur teksnya, kemudian bagaimana fungsi sosialnya. Fungsi sosial tadi macam kalau kita anak-anak lawan orang tua, maka pesan sosialnya, pesan moralnya seperti apa? Akan dapat apa kalau kita melawan orang tua? Karma. Seperti tadi kamu bilang maling kundang itu ini kena hukuman karena murka terhadap orang tuanya.
Nanti setelah ini, ya saya tunjukkan cerita, kamu lihat, dengar, kemudian kamu simpulkan mana yang strukturnya, mana fungsi atau pesan sosialnya, mana dia punya unsur tata bahasa. Ya, ada 3 ya, bisa. Nah, ya, yang pertama strukturnya, kemudian yang kedua fungsi sosial, yang ketiga unsur kebahasaan. Baik. Ya, nanti setelah ini kamu harus bisa klasifikasikan 3 hal ini dari sebuah cerita. Kalau saya putar, Pak Guru putar tentang maling tunggang, nah, sebentar kamu langsung bisa klasifikasikan, bisa kelompokkan. Oh, yang kalimat ini sampai di sini dia masuk struktur yang mana? Kemudian terus kalau misalnya isi ceritanya seperti maling tunggang sebentar, isi cerita dari situ, dari maling tunggang punya cerita itu pesan moralnya untuk kita dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Kemudian yang terakhir nanti kita belajar sama-sama. Teks narasi itu menggunakan waktu yang mana? Waktu sekarang atau waktu yang lalu menurut kamu? Coba. Waktu yang sekarang atau yang lalu? Baik. Ya. Saya coba putar dulu dia punya cerita ya. Definisinya itu, jadi kalau saya tanya apa itu teks narasi, lihat ini. Perhatikan dia punya dalam bahasa Indonesia. Menceritakan cerita imajinasi, dan dia itu berupa imajinasi, khayalan. Imajinasi nama lainnya khayalan. Ataupun cerita nyata yang dimodifikasi atau disusun melalui urutan kejadian yang terjadi di masa lalu. Nah, dari tadi waktunya kapan? Kamu bilang waktunya yang lalu, itu jelas ya. Ini di masa lalu. Ini yang kita perlukan. Kejadiannya di masa lalu. Sekarang saya tanya, apa dia cerita nyata ataukah imajinasi? Perhatikan dulu ini. Imajinasi atau cerita nyata. Dua-dua ya. Bisa nyata, bisa imajinasi. Oke, sekarang tujuan yang kedua. What is, jadi kalau dalam soal-soal soal-soal apa? Ujian, soal-soal ulangan biasa muncul pertanyaan seperti ini. Ini muncul pertanyaan seperti ini. Ya, ini perhatikan ya, saya kasih. What is the purpose of the text? Pertanyaan ini sering muncul. Ini sering muncul. Nah, sekarang misalnya kita belajar tentang narasi, teks narasi. Lalu muncul pertanyaan begini, what is the purpose of the text? Purpose itu tujuan. Purpose itu nama lainnya tujuan. Purpose dalam bahasa Inggris, artinya dalam bahasa Indonesia disebut dengan what is the purpose of the text? Tujuan teks narasi itu pegang kata ini. Entertain. Coba sebut. Entertain. What is the meaning of entertain? Apa artinya entertain? Tujuannya untuk menghibur. Entertain itu hiburan. Kamu kan biasa kalau nonton film sinetron, biasa entertainment, no? Entertain itu hiburan. Jadi kalau kata entertain itu menghibur. Nah,
Jadi dia itu bukan cerita untuk menghibur banyak orang, menghibur pembaca. Kalau kita baca, dia terhibur. Itu namanya narasi. Nah, jadi jawabannya pegang kata ini, ya. Biasanya kalau di ujian-ujian itu, muncul pertanyaan begitu, muncul soal begitu, kamu cukup pegang kata kunci. Kata kunci untuk menguasai teks narasi, menguasai tujuan teks narasi, kata apa? Entertain. Lalu nanti kita belajar di teks lain. Deskriptif ada kata kuncinya, eksposisi ada kata kuncinya. Jadi karena kali ini narasi, maka pegang kata kunci itu entertain, yang artinya menghibur. Baik, lalu ini tidak perlu. Ya, ini yang saya bilang struktur, ada orientation. Ini pembuka, kemudian ada komplikasinya, ada resolusinya, ada reorientasinya. Ini tidak terlalu penting, tetapi kamu harus perlu tahu bahwa struktur ini nih, perhatikan ini, ini semua ada 4. Yang pertama tadi, Orientasi. Ini yang pertama apa? Orientasi, komplikasi, terus resolusi dengan reorientasi. Semua ada 4 ya. Nah, nanti setelah ini saya putar cerita, kamu harus bisa tentukan yang orientasi yang ini, ya, yang apa namanya, komplikasi yang ini, kemudian yang reorientasi resolusinya seperti ini. Ya, bisa ya? Bisa. Baik, saya buka ceritanya ya. Saya buka dulu. Ya, dengar ya. Baik, sebelum kamu dengar, pertama silakan ambil kertas masing-masing. Kamu cukup tulis kata-kata apa yang bisa kamu mengerti. Ya, bisa toh? Kata apa yang kamu bisa mengerti. Nanti sebentar saya tayangkan yang punya teks asli. Tetapi ini kamu dengar dulu, dengar. Ada kata yang mungkin kamu mengerti, tulis. Bisa? Nah, silakan. Ya, sudah mulai ya? Dengar, jangan ribut. Tulis kata-kata yang kamu mengerti, tulis.
Ya, stop. Stop, sampai situ ya. Stop. Baik. Lapor. Kami cek kemampuan saja. Cek kemampuan. Lakukan saja kemampuan. Semua saya next sebentar. Silakan, mari tulis di papan. Saya minta kamu tulis di sini. Cukup 5. Saya minta 5 kata. Ini 2. Ini 2. Ini 2 kata, ini 1 kata, ini 2 kata. Jadi ini masuk. Silakan. Kamu minta sama, saya ini. Kasih. Saya. Tulis. Ayo. Habis ini kau. Cukup nikah yang umur 16 mau ke 17. Tidak semua. Belum oke 16 mau ke 17. Lagi 2. Dari yang kamu dengar tadi ya, ditulis kembali. Kata-kata apa yang kamu dengar? Lagi 2 kata, tulis semua. Baru bisa perbaiki. Bisa. Isi memperbaiki itu yang Sebentar. Tulis dulu. Lagi 2 kata. Oh, dia langsung aku Ya, silakan. Tidak usah dia punya arti. Lagi 1. Ada 2. Siapa lagi? 1 lagi. 1 lagi baik. 1 lagi. Nanti. Jadi sekali lagi ini kata yang kamu bisa dengar dari cerita lisan tadi yang kamu dengar. Kata-kata apa yang kamu bisa tangkap? Ya, baik ya. Coba kita lihat. Benar ada kata pader? Di dalam cerita tadi ada kata pader? Ya, coba kita sebut pader. Terus ada one Ada. One day. Coba sebut one day. Itu artinya gini. Suatu hari biasanya kalau cerita dongeng kan jadi suatu hari. Terus ini apa? Oke? Kamu begini. Ini? Ini. Come on. Awas ini. Come on. Come on. Coba sebut. Come on. Terus come here juga ada ya. Terus mother itu ibu. Baik. Itu kata-kata yang bisa kamu tangkap dari cerita di sana. Walaupun memang saya tayang, terus kamu dengar. Nah, terus karena yang berikut kita masuk ke teks yang lain ya. Harapan saya setelah kamu baca ini teksnya, kamu amati, baca, kemudian di bawah itu ada 3 pertanyaan. Saya kasih 3 saja. 3 pertanyaan. Baca, selesai baca, coba kamu analisa dan kamu jawab pertanyaan ini. Saya kasih tugas memang ya. Nomor 1 itu kelompok yang ini. Kamu geser sini. Nomor 1 kamu 3 ya.
silakan dibaca dulu. Baca, kalau kamu membawa HP, gunakan HP, silakan temukan kata-kata yang mungkin kamu butuh arti dalam bahasa Indonesia. Silakan cari lewat HP. Kemudian tugas kamu sesuai itu. Nomor 1 di sini, nomor 2 di situ, dan nomor 3. Oke? After that, setelah itu, you have to write. Kamu harus menulis. You have to write your answer. Kamu harus menulis jawaban kamu di kertas yang saya akan bagi di spidol. Kemudian nanti sebentar, bukan ditulis di papan tapi ditunjuk. Oke? Bisa? Oke. Silakan baca. Ingat tugas masing-masing sesuai nomor yang saya kasih. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, silakan. Ini tulis jawaban nomor 1 ya. Ini tulis jawaban nomor 3. Ini nomor 2. Kamu diskusi dulu. Silakan tanya. Nomor 2. Woi. Number 1, what is the purpose of the text? Tadi saya sudah jelaskan kata purpose, toh? Ya. Ingat kata apa yang harus kita pilih? Number 1. Number 2, who? Siapa? Who was a team? A team itu nama orang. Ya. A team itu nama orang. Number of person. Nama orang. Terus number 3, who walked in front when they were in the forest? Siapa yang berjalan di depan ketika mereka di hutan? Nomor 3, siapa yang jalan di depan ketika mereka di hutan? Siapa? Nomor 2, siapa itu arti? Ini kamu nomor 1, number 1, tujuan. Oke, silakan. Ini sudah, ini pakai spidol, tulis buku besar, tulis besar-besar. Kita cepat ya, cepat. Ditulis. Ini tulis agak besar. Jawabannya tulis agak besar. Sambil kamu kerja, saya jelaskan baris per baris ya, teks ini. A long time ago, ya, pada masa lalu, very few people, banyak orang atau beberapa orang tinggal di New Temples, di wilayah Lahmar, ya. Hanya ada beberapa kampung village. Jika mereka pergi dari satu kampung ke kampung yang lain, mereka harus melalui hutan yang lebat. Itu paragraf 1. Sekarang masuk paragraf 2. Suatu hari, seorang petani pergi ke suatu kampung untuk mengunjungi ibunya dan saudara laki-lakinya. Dia membawa seorang bayi, putra, bayi laki-laki. Baby son. Ya. Terus
Dia berkata seperti ini. Ini gelap. Gelap. Biarkan putra saya berjalan melalui hutan, melewati hutan. Makanya kamu nomor 2 itu perhatikan. Ini kan sengaja saya omong kalau bahasa Indonesia. Biarkan putra saya berjalan melewati hutan. Itu sudah ini through the forest. Ini di sini. Iya. Itu melewati hutan. Kemudian Atim pergi dengan seorang cewek di belakangnya sambil membawa atau menggendong bayinya. Ketika di hutan, ini Ben, ini tiba-tiba suddenly mereka melihat banyak serigala, wolves. Mereka berlari, tetapi Atim ambil batu, injak batu dan jatuh. Atim itu ya injak batu, kemudian jatuh. Seketika itu ada satu serigala menangkapnya. Tangkap siapa? Atim. Kemudian cewek tadi, Nona tadi menangis, minta serigala bilang begini, jangan tangkap dia, tetapi tangkap putra saya, bayi yang dia gendong. Nona insan kan gendong bayi, kemudian dia lihat ini Atim jatuh, serigala tangkap dia, terus dia minta serigala supaya jangan makan dia, tapi makan bayinya sebagai ganti. Kemudian Nona kasih itu dia punya bayi, ya, di tanah, diletakkan di tanah. Kemudian dia menjauh. Dia menjauh. Jadi kalau pesan sosialnya ini bayi dia rela berkorban, kasih bayinya. Ini Nona rela berkorban, kasih bayinya supaya serigala makan. Nah, terus ini semua orang yang sama-sama dengan mereka lihat Nona baik sekali. Sekarang paragraf terakhir, mereka kemudian pulang ke rumah dan meminta bantuan. Call help. They ran back to the house and called for help. Minta bantuan. Banyak laki-laki di kampung itu bawa tombak. Pergi kembali masuk hutan. Ketika mereka sudah sampai di hutan, ya, situasinya menegangkan. Apa yang terjadi? Apakah serigala makan bayi atau bermain-main lagi dengan mereka? Nah, itu. Jadi bayinya tidak ada dimakan. Akhirnya serigala berteman lagi dengan semua orang. Nah, sudah, silakan. Jadi ceritakan menarik yang artinya ada pesan sosial. Siapa yang jadi orang baik sebenarnya? Silakan. Tapi tidak semua nomor yang saya kasih 3 nomor. Nah, pertama, what is the purpose, tujuan? Who was Atim? Atim itu siapa sebenarnya? Who walked in front of when they were in the forest?
siapa yang ada di depan ketika mereka berada di hutan. Dan saya jelaskan. Silakan. 5 menit. Ditulis. Masing-masing tulis pakai ini saja. Pakai ini. Tulis agak besar. Ya. Silakan. Supaya selesai. Bisa gunakan ini cari kertas. Lima menit bisa. Kita sama-sama. Jangan tulisan semua. Silakan gunakan bahasa sendiri, tidak ada masalah. Pakai kalimat sendiri, tidak ada masalah. Pakai kata-kata sendiri tidak ada masalah. Bisa menurut kamu bisa dirangkai dengan kalimat sendiri boleh. Jadi kok bilang Pak bisa kan? Cepat. Yang sudah mari berdiri di depan. Satu orang mari berdiri di depan. Silakan, come on. Mari. Ditulis. Kamu di sini nomor 2 ya. Di sana nomor 3. Ini nomor 1. Gerak. Masih Inggris. Kuasa. Ayo. Gerak. Ayo silakan. Yang sudah, ya, come on. Yang sudah, please come in front of the class. Okay? Come and stand in front of the class. Berdiri di depan, kemudian bawa itu kertas. Bawa sekalian jawaban. Mari. Kamu berapa orang? Sedang. Kamu sudah? Sabar. Nanti sudah berdiri 3 orang kalau ya silakan. Ini here is number 1, nomor 1, number 2, number 3. Sekarang perhatikan semua. Ya, perhatikan ya. Ini number 1, what is the purpose of the text? Silakan baca. Apa tujuan dari teks? Tujuannya adalah the purpose of the text above is to entertain readers. Why tells the story of a woman who was willing to save a team from a wolf. Ya, oke. Kata apa yang kamu dengar tadi? What is the purpose of the text? To entertain the readers. Bla 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 bla. Ya, tangan nomor 1. Kata kunci yang kamu pegang. Nomor 2. Who was Atim? Siapa itu Atim? Atim of you will
pakai gift reward. Itu maksudnya gimana? Maksudnya bagaimana? Tapi ada seorang pemuda yang diserang oleh serigala. Yang diserang oleh Serigala. pertanyaan saya, apakah dia mati? Dia mati tidak? Kalau kamu di luar, coba kelompok lain. Kelompok lain itu dia mati tidak? Tidak. Sekarang nomor 3. Who walk in front? Who walk in front? Siapa yang berjalan di depan? A. Tangannya. Tidak habis. Baik ya? Baik. Terima kasih sudah mengerjakan latihan ini. Dari sini kita tahu apa tujuan dari narasi. Sekali lagi saya mau ingatkan tujuan dari narasi. The purpose of the narrative text is to entertain. Pegang kata entertain. Nanti kita belajar teks lain, ada kata kuncinya masing-masing. Baik, sebelum saya tutup, silakan saya buka dulu ini. Kamu coba dengar penjelasan dari naratif. Silakan, sehingga kamu bisa tambah pemahaman yang sebenarnya naratif teks itu seperti apa. Dengar, saya dengar, kemudian nanti baru saya tambah atau tidak. Masuk? Ya, masuk kata entertain ya? Entertain, ya. Itu jenis naratif ya? Pembelajaran kita tentang naratif teks, ya, walaupun ini hanya berupa kelas model, tetapi saya berharap ini bisa menambah pembelajaran kita yang seperti setiap hari nanti ada tugas, tapi nanti hari Selasa baru saya kasih. Nah, kira-kira dari sejak awal sampai terakhir ini belajar tentang naratif, ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Jadi sekali lagi, belajar atau memahami sebuah narasi itu sama halnya kita belajar dalam materi mata pelajaran bahasa Indonesia seperti dongeng, cerita rakyat, fabel, terus ini legenda, itu sama halnya dengan teks narasi. Jadi saya kira hanya seperti itu pertemuan kita hari ini. Minggu depan hari Selasa nanti kita bertemu kembali di kelas. Saya ingatkan adik-adik semua, jangan lupa seperti pesan saya di awal tadi, jangan lupa kamu berkopi. Setelah kamu berkopi, nanti saya arahkan tugas-tugas mana yang akan dikerjakan. Saya kira itu kita terima kasih banyak. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Dan setelah ini kamu langsung istirahat. Satu orang sembahyang. Terima kasih.
Baiklah, kita